Rasa penasaran yang tak pernah padam tentang kisah kami berdua. Halo, nama saya Ayu, saya berumur 24 tahun. Cerita ini bermula saat saya bekerja sebagai kurir pengantaran di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, tepatnya di sebuah kompleks perumahan tua di kota Salatiga. Lingkungan di sini penuh dengan rumah-rumah lama yang berbau apek dan aroma dapur tetangga yang berbeda-beda. Pekerjaan saya sebagai kurir sudah berjalan hampir 3 bulan, dan daerah ini masih terasa asing bagi saya. Namun, sebuah pertemuan sederhana di sebuah rumah nomor 47 akan mengubah hidup saya. Hari itu seperti biasa saya mengantarkan pesanan dari supermarket lokal, Freshmart. Ketika saya mengetuk pintu rumah tersebut, pintu itu terbuka perlahan. Di depan saya berdiri seorang wanita tua dengan rambut putih yang disanggul rapi, mengenakan kebaya tradisional berwarna pastel lembut. Usianya sekitar 75 tahun, namun matanya memancarkan semangat yang bertolak belakang dengan tubuhnya yang ringkih dan wajahnya yang penuh kerutan. Ia memakai tongkat, tapi berdiri tegak tanpa membungkuk. "Selamat siang, Nak," katanya lembut tapi jelas. "Apakah kamu yang mengantar pesanan saya?" Saya mengangguk, mengeluarkan tas ransel dan menyerahkan kantong plastik berisi belanjaan. "Ya, ini semua lengkap. Silakan tanda tangan di sini," ujarnya sambil menyerahkan pena. Tangannya sedikit gemetar saat mengambil pena, kuku-kukunya rapi terawat dengan lapisan kuteks bening yang mengilap. Saya berpikir tidak semua wanita seusianya masih memperhatikan hal kecil seperti itu. Setelah menandatangani tanda terima, ia tiba-tiba mengajak saya masuk sebentar. "Tunggu, saya punya sesuatu untukmu," katanya sambil masuk ke dalam rumah dan kembali dengan sebuah mangkuk kecil berisi permen berlapis kertas emas. "Ambil satu. Kurir butuh energi manis," katanya. Saya tersenyum canggung dan mengucapkan terima kasih. "Saya memang belum sarapan tadi," jawab saya. Saat hendak pergi, saya mendengar suara lembut dari dalam rumah, suara piringan hitam yang berderit halus. Di baliknya terlihat bayangan ruang tamu yang penuh dengan rak buku dan tanaman hias. Ia melihat saya menatap ke dalam dan berkata, "Itu piringan tua." Saya suka mendengarkannya di sore dan kadang siang hari, supaya rumah ini tidak terlalu sepi. Saya hanya mengangguk dan melangkah ke tangga. Namun, ia menambahkan, "Nak, siapa namamu?" "Ayu," jawab saya. "Senang berkenalan, saya Sari," katanya. Saya masih teringat tatapan matanya yang penuh cerita saat turun dari tangga. Ada sesuatu di sana, sebuah kehangatan yang jarang saya temui, bahkan di kalangan anak muda. Keesokan harinya, saya mendapat pesanan lagi ke alamat yang sama. Saya merasa aneh, karena biasanya pelanggan tidak memesan 2 hari berturut-turut. Saat pintu terbuka, Sari tersenyum lebar seperti sudah menunggu saya. "Lagi kamu ya? Kebetulan sekali. Selamat siang." Saya membalas senyum itu dengan lebih lebar dari biasanya. "Kamu pesan lagi?" tanyaku. "Iya, saya sengaja pesan supaya bisa ketemu kamu lagi," jawabnya jujur. Kata-katanya begitu sederhana, tapi membuat hati saya berdebar kencang. "Kalau kamu bosan, saya bisa mampir tanpa pesanan juga," tawar saya. Ia tertawa pelan tapi tulus. "Berani sekali." "Baiklah, saya setuju." Mulai saat itu, kami sering bertemu. Kadang saya mampir setelah kerja, membantu membawakan belanjaan, kadang hanya sekadar minum teh. Di rumahnya yang penuh kenangan itu, suasana terasa seperti masuk ke masa lalu. Foto-foto hitam putih menghiasi dinding, buku-buku dengan halaman yang menguning memenuhi rak, dan tanaman seperti geranium dan violet menghiasi jendela. Sari sering bercerita tentang masa mudanya yang penuh harapan, tentang impiannya menjadi penari tradisional, tentang masa perang yang memaksa semuanya berubah, tentang jadi guru sastra, dan tentang suaminya yang telah tiada 10 tahun lalu.
Suaranya hangat dan penuh kehidupan, sampai saya hampir merasa waktu berhenti saat bersama dia. Teman-teman saya sering mengajak bermain game atau nongkrong di kafe, tapi saya lebih sering menolak dan memilih ke rumah Sari. Di sana, saya merasa damai dan diterima. Suatu sore, saat kami minum teh dengan daun mint dan mendengarkan piringan tua berputar, dia berkata, "Ayu, banyak orang takut pada usia tua. Mereka pikir hidup berakhir setelah 70, tapi sebenarnya hidup cuma berubah. Kamu tidak takut?" Saya terdiam sejenak. "Kadang saya takut kesepian," jawabnya lirih. "Tapi sekarang, aku merasa tidak sendirian." Saya menatapnya, melihat keindahan di balik kerutan wajahnya. Saat itu saya sadar, dia wanita paling istimewa yang pernah saya temui. Dan malam itu, saat hendak pulang, saya memberanikan diri menyentuh tangannya. Dia sedikit terkejut, tapi tidak menarik diri. Hari-hari berlalu, dan pertemuan kami makin sering. Saya membawa buku-buku bekas yang saya temukan di pasar loak, membantu merawat tanaman, bahkan menemani jalan-jalan ke taman. Dia berjalan dengan tongkat, saya menopang lengannya. Orang-orang yang lewat sering melirik, tapi kami cuek saja. "Orang mungkin kira aku nenekmu," katanya suatu kali. "Biarlah mereka pikir begitu," jawab saya. "Yang penting aku tahu kenyataannya." Senyumannya tulus, tapi ada kegelisahan yang sesekali muncul di matanya. Suatu malam, saya menginap di rumahnya. Hujan deras di luar, kami duduk di sofa. Dia berkata lirih, "Ayu, kamu tahu ada jurang besar di antara kita?" "Apa itu?" Saya bingung. "Waktu. Aku 50 tahun lebih tua darimu. Ini tidak normal." Saya menatap matanya. Mungkin tidak normal untuk orang lain, tapi bagiku ini normal. Kami duduk dalam diam, hanya suara hujan yang terdengar. Lalu dia menempelkan kepala di bahu saya. Saat itu saya sadar, saya jatuh cinta. Bukan sekadar kagum atau nyaman, tapi cinta yang dalam dan membara. Dan saya tahu, kisah kami baru saja dimulai. Setiap kunjungan semakin mengikat, mengubah keseharian saya yang biasa menjadi luar biasa. Hari-hari berikutnya membawa warna baru dalam hidup saya. Sejak pertemuan pertama itu, saya mulai sering mampir ke rumah Sari tanpa harus membawa pesanan. Kadang hanya untuk menemani dia minum teh, kadang membantu mengangkat barang, atau sekadar duduk bersama menikmati kehangatan suasana rumah yang penuh kenangan. Rumah tua itu terasa hangat, dengan aroma kayu lawas dan bunga geranium yang semerbak di jendela. Kebaya lembut yang sering dikenakan Sari, dengan motif bunga yang anggun dan warna pastel menambah kesan anggun dan lembut pada sosoknya, meski tubuhnya sudah renta dan tangan yang gemetar. Saat kami duduk di ruang tamu, Sari sering bercerita tentang masa mudanya yang penuh warna. Dia pernah bermimpi menjadi penari tradisional, namun perang mengubah segalanya. Setelah itu, dia mengabdikan diri sebagai guru sastra di sekolah negeri di Salatiga. Cerita tentang suaminya yang telah tiada membuat suasana menjadi hening sejenak, namun matanya yang berbinar menunjukkan betapa dalam cintanya kepada lelaki itu. Saya selalu terpesona mendengar kata-katanya, merasa seperti sedang belajar dari seorang guru kehidupan yang bijaksana. Teman-teman saya sering mengajak saya nongkrong di kafe atau main game, tapi saya mulai menolak dengan alasan sibuk. Sebenarnya, saya lebih memilih menghabiskan waktu bersama Sari. Ada kedamaian yang sulit saya temukan di tempat lain. Bahkan ketika hujan turun deras di luar, saya tak ingin buru-buru pulang. Suara piringan hitam yang berderit lembut mengisi ruang, menciptakan suasana nostalgia yang menenangkan hati. Suatu sore, saat kami duduk bersama di ruang tamu sambil menyesap teh hangat beraroma daun mint, Sari bertanya dengan lembut, "Ayu, apakah kamu takut pada usia tua?" Pertanyaan itu membuat saya terdiam.
Kadang saya takut kesepian, jawab saya jujur. Dia tersenyum penuh pengertian dan berkata, aku juga pernah takut, tapi sekarang aku merasa tidak sendiri. Kata-katanya menembus hati saya, membuat saya sadar bahwa kami berdua saling mengisi kekosongan yang lama kami rasakan. Hari-hari kami diisi dengan hal-hal sederhana tapi penuh makna. Saya sering membantu membersihkan rumah, menyiram tanaman, atau hanya duduk mendengarkan cerita-ceritanya. Kadang kami keluar ke taman dekat rumah, Sari berjalan dengan tongkat, dan saya menopang lengannya. Orang-orang yang lewat sering melirik, tapi kami tak peduli. Orang mungkin mengira aku nenekmu, katanya suatu kali sambil tertawa kecil. Biarlah mereka pikir begitu, saya menjawab sembari menggenggam tangannya erat. Malam itu, saat hujan turun deras, saya menginap di rumahnya. Kami duduk di sofa sambil mendengarkan musik jazz dari piringan hitam tua. Dalam keheningan, Sari berkata, Ayu, kamu tahu ada jurang besar antara kita. Saya bingung dan bertanya, apa itu? Dia menatap saya dengan mata yang penuh perasaan dan berkata, waktu. Aku 50 tahun lebih tua darimu. Ini tidak normal. Saya tersenyum dan berkata, mungkin tidak normal untuk orang lain, tapi bagiku ini normal. Suara hujan yang mengetuk jendela menemani keheningan kami. Lalu dia menempelkan kepala di bahu saya, dan saya merasakan kedekatan yang tak pernah saya rasakan sebelumnya. Saat itu saya tahu, perasaan saya lebih dari sekadar kagum atau nyaman. Saya jatuh cinta. Kisah kami yang sederhana berubah menjadi sesuatu yang penuh arti dan kehangatan. Namun, saya tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih ada banyak hal yang harus kami hadapi bersama, dan saya siap menjalani semuanya demi Sari. Aku tak pernah menyangka sebuah pertemuan sederhana bisa mengubah hidupku selamanya. Sejak malam itu, saat aku menyadari bahwa aku jatuh cinta pada Sari, segalanya mulai terasa berbeda. Kami mulai lebih sering bertemu, hampir setiap hari aku datang ke rumahnya setelah bekerja. Awalnya aku masih membawa alasan pembenaran, membantu mengantarkan belanjaan, memperbaiki hal-hal kecil yang rusak di rumahnya, atau sekadar menawarkan diri membantu mengatur tanaman-tanaman di jendelanya. Tapi seiring waktu, alasan itu tak lagi kubutuhkan. Aku datang karena aku ingin bersama dia, tanpa perlu ada alasan. Suasana rumah tua itu semakin terasa seperti rumahku sendiri. Di ruang tamu, di mana foto-foto hitam putih bergantungan di dinding, aku duduk mendengarkan cerita-cerita masa lalunya yang penuh warna. Sari kerap mengenakan kebaya panjang dengan warna-warna cerah seperti merah muda atau biru muda, menambah kesan anggun dan hidup pada sosoknya yang sudah renta. Rambut putihnya selalu disanggul rapi, dan matanya yang penuh kehidupan itu membuatku merasa nyaman dan diterima sepenuhnya. Kami sering duduk bersama di jendela, menyaksikan gerombolan anak-anak kecil bermain di jalanan. Kadang-kadang dia bercerita tentang masa mudanya, tentang suaminya yang telah tiada, tentang anak-anak yang sudah merantau ke luar negeri. Dia bercerita dengan suara lembut, namun tidak pernah terdengar sedih. Aku tahu dia menyimpan banyak kenangan, tapi dia memilih untuk menghargai setiap momen yang masih ada. Hubungan kami perlahan berubah dari sekadar pertemanan biasa. Aku mulai merasakan getaran aneh saat bertemu dia, saat kami berbagi tawa atau saat aku memegang tangannya. Begitu juga dengan Sari, aku bisa merasakan tatapan matanya yang lebih dalam, penuh kehangatan dan terkadang malu. Suatu hari, saat aku datang dengan membawa beberapa buku bekas dari pasar Loak, dia tersenyum dan berkata, "Kamu selalu tahu apa yang aku butuhkan." Aku membalas senyum itu, tapi hatiku berdebar keras. Namun, tidak semua orang menerima hubungan kami dengan mudah. Teman-temanku mulai bertanya-tanya mengapa aku sering menolak ajakan mereka.
Mereka tidak tahu bahwa aku sudah menemukan sesuatu yang berarti dalam hidupku. Bahkan, suatu kali aku mendengar bisik-bisik tetangga tentang aku dan Sari. Aku tahu mereka menganggap hubungan ini aneh, bahkan tabu. Tapi aku tak peduli. Aku hanya ingin membuat Sari bahagia. Suatu sore, kami duduk di taman dekat rumah. Sari berjalan dengan tongkat, aku menopang lengannya. Angin sore yang dingin menerpa wajah kami, tapi kehangatan dari perasaan kami membuat semuanya terasa hangat. Dia berkata, "Ayu, aku takut suatu hari aku harus pergi." Aku menggenggam tangannya erat dan berkata, "Aku akan selalu ada di sini, tidak peduli apapun yang terjadi." Dia menatap mataku dengan penuh haru, dan aku merasa seolah waktu berhenti sejenak. Hubungan kami memang penuh rintangan, namun juga dipenuhi dengan cinta dan kehangatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, dan aku siap menghadapi segala tantangan demi dia. Karena bagiku, Sari bukan sekadar wanita tua yang kutemui di sebuah rumah tua, dia adalah cahaya dalam hidupku yang selalu aku cari. Kehadiran Sari membawa warna baru, meski dunia seolah tak mengerti hubungan kami. Hari-hari kami bersama mulai terasa seperti lembaran cerita yang mengalir dengan sendirinya, penuh kehangatan, tawa, dan juga keheningan yang nyaman. Aku sering menghabiskan waktu di rumah tua Sari, membantu dia dengan segala hal kecil yang mulai terasa sulit dikerjakan seorang diri. Kadang aku mencuci tirai yang sudah kusam, menyiram tanaman-tanaman kesayangannya yang tumbuh subur di ambang jendela, atau hanya duduk bersamanya sambil mendengarkan piringan hitam yang memutar lagu-lagu jazz lawas. Sari selalu mengenakan kebaya yang anggun, dengan warna-warna lembut seperti krem, biru muda, atau hijau pastel. Rambut putihnya yang halus selalu disanggul rapi, dan aku suka memperhatikan bagaimana ia tampak begitu tenang dan memancarkan keindahan yang berbeda dari wanita muda manapun. Ada sesuatu yang membuatnya istimewa, sebuah pesona yang lahir dari pengalaman hidup dan kelembutan hati. Namun, di balik kebahagiaan kami, aku mulai merasakan tekanan dari lingkungan sekitar. Sesekali, aku menangkap bisik-bisik tetangga yang mencemooh hubungan kami. Mereka tak bisa menerima bahwa seorang pria muda sepertiku bisa dekat dengan wanita yang usianya jauh lebih tua. Suatu sore, saat aku berjalan keluar dari rumah Sari, aku mendengar seorang wanita setengah baya berbicara keras kepada temannya. Apa yang dipikirkan anak muda itu? Mengapa dia mau dekat-dekat dengan nenek-nenek tua seperti itu? Aku meremas tangan, mencoba menahan amarah dan kesedihan. Sari pun merasakan hal yang sama. Dia pernah berkata padaku, "Ayu, aku takut orang-orang akan menghakimi kita. Mereka tidak akan mengerti." Aku menggenggam tangannya erat dan menjawab, "Yang penting kita tahu apa yang kita rasakan. Aku tidak peduli dengan apa kata mereka." Dia tersenyum, tapi ada keraguan yang samar di matanya. Suatu malam, kami duduk di ruang tamu, lampu remang-remang menerangi ruangan. Piringan hitam memutar lagu lama dengan suara berderit lembut. Aku melihat wajahnya yang penuh kerutan, namun matanya tetap bersinar cerah. "Ayu," katanya pelan, "aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita. Tapi aku ingin kamu tahu, aku merasa hidupku kembali berwarna sejak bertemu denganmu." Aku memegang tangannya, merasakan kehangatan yang mendalam. "Aku juga, Sari. Aku tidak pernah merasakan ini sebelumnya." Malam itu, aku tidur di rumahnya, dan kami berbicara panjang tentang masa depan. Aku tahu waktu tidak berpihak pada kami. Umurnya yang sudah lanjut, kesehatannya yang mulai menurun, serta tatapan orang-orang yang kadang menusuk hati. Namun, aku yakin bahwa cinta kami lebih besar dari segala rintangan itu. Kami mulai merencanakan hal-hal sederhana yang bisa kami lakukan bersama, menonton film bersama, pergi ke pasar tradisional,
atau sekadar duduk di taman sambil menikmati senja. Setiap momen bersama terasa berharga dan tak tergantikan. Namun, di balik semua itu, aku tahu ada sesuatu yang akan menguji kami lebih keras dari sekadar pandangan orang lain. Sesuatu yang akan datang tanpa diduga, mengubah segalanya dan memaksa kami untuk menghadapi kenyataan yang selama ini kami hindari. Aku belum tahu apa itu, tapi aku siap menghadapinya, karena aku tidak ingin kehilangan Sari, wanita yang telah mengisi hatiku dengan cinta sejati. Hujan deras malam itu membawa kabar yang menggetarkan hati kami berdua. Malam itu, aku datang ke rumah Sari seperti biasa. Hujan turun dengan derasnya sejak sore, rintiknya membasahi jalanan dan membuat suasana menjadi sepi dan sendu. Aku datang dengan tubuh basah kuyup, pakaian yang menempel di kulit membuatku merasa tidak nyaman, tapi aku tak peduli. Aku hanya ingin berada di dekatnya, memberi kehangatan di tengah dinginnya malam. Sari menyambutku dengan senyum lembut. Ia mengenakan kebaya berwarna peach yang lembut, dipadu dengan kain batik yang sudah agak pudar warnanya. Rambut putihnya disanggul rapi, tetapi ada sesuatu yang berbeda di matanya malam itu, ada kecemasan yang sulit disembunyikan. Ia membawakan handuk dan sehelai sweater wol tua, lalu memintaku untuk berganti pakaian agar tidak mudah sakit. Aku menurut, berganti di kamar mandi kecil yang ada di sudut rumahnya. Ketika aku kembali ke ruang tamu, Sari menatapku dengan tatapan yang penuh arti. Sweater itu terlalu besar untukku, membuatku tampak seperti anak muda yang sedang meminjam baju ibunya. Namun, di matanya, aku melihat kelembutan yang bukan hanya seperti seorang ibu, tapi juga wanita yang menyimpan rahasia dalam hatinya. Kami duduk bersama, mendengarkan suara piringan hitam yang berderit halus, mengalun lagu jazz lama yang membuat suasana terasa hangat dan intim. Aku memberanikan diri bertanya, "Kenapa kau tinggal sendiri, Sari?" Ia tersenyum kecil. "Suamiku sudah meninggal 10 tahun lalu. Anak-anak sudah merantau ke luar negeri, mereka jarang pulang. Cucuku hanya datang setahun sekali. Aku sudah terbiasa sendiri, walau kadang sepi itu berat. Aku ingin menghiburnya, tapi kata-kata terasa sulit keluar. Aku hanya meraih tangannya dan menggenggamnya erat. Sekarang kau tidak sendiri, bisikku pelan. Matanya menatapku lama, seolah berusaha mengerti apa yang aku rasakan. Namun ia hanya menghela napas dan berbisik, "Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan, Ayu." Tapi tangannya tetap ada di genggamanku. Seminggu kemudian, hubungan kami mulai berubah. Jika sebelumnya aku merasa seperti murid dan guru, kini ada ketegangan manis yang mengalir di antara kami. Tatapan kami semakin lama semakin dalam, sentuhan kami yang awalnya tak sengaja berubah menjadi penuh makna. Aku sering membawa kue-kue manis dari toko dekat rumah, atau buku-buku langka yang kutemukan di pasar loak. Dia mulai merawatku dengan masakan rumahan, membuatkan pai apel hangat dan sup hangat yang mengingatkanku pada rumah nenek. Kadang, saat kami tertawa bersama, aku merasa waktu mundur, dan yang kulihat bukan wanita tua, tapi gadis muda yang penuh semangat. Namun, di lain waktu, aku melihat betapa berat langkahnya menaiki tangga, betapa gemetar tangannya saat memegang gelas, dan hatiku mencelo setiap kali itu terjadi. Semua perasaan ini bercampur menjadi satu, membuatku semakin yakin bahwa aku tidak hanya mengagumi dia, tapi benar-benar mencintainya. Malam itu, di ruang tamu yang remang, aku memberanikan diri mendekat dan menyentuh bibirnya dengan lembut. Ia terdiam, seolah takut, lalu menarik diri perlahan. "Ayu, jangan," bisiknya. Aku bertanya, "Kenapa?" Ia menjawab dengan suara tertahan, "Karena aku tua, bisa jadi aku seperti nenekmu." Aku tersenyum lalu berkata dengan yakin, "Bukan begitu.
Kamu adalah kamu, dan aku mencintaimu. Matanya berkaca-kaca, dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan aku mencium bibirnya lagi. Sejak malam itu, kehidupan kami berubah. Kami semakin dekat, dan aku tahu, ini hanyalah awal dari perjalanan yang penuh liku dan tantangan. Aku tak pernah membayangkan, perasaan ini bisa tumbuh begitu kuat dan membingungkan. Setelah malam itu, semuanya berubah. Hubungan kami yang sebelumnya penuh keraguan dan batasan, kini menjadi lebih nyata dan penuh kehangatan. Aku mulai sering menginap di rumah Sari, merasakan kedekatan yang sebelumnya hanya aku impikan. Dia mulai membuka diri sepenuhnya, dengan segala kerutan di wajahnya, tubuhnya yang rapuh, dan cerita-cerita masa lalunya yang begitu dalam. Kami berbagi tawa dan air mata, saling menguatkan dalam setiap langkah. Sari mulai mengenakan pakaian yang lebih cerah, seolah ingin menunjukkan bahwa meskipun usianya tak muda lagi, semangatnya masih hidup. Kadang dia memakai kebaya dengan warna merah marun yang hangat, atau gaun batik dengan motif bunga yang indah. Aku suka melihatnya begitu, karena dia terlihat seperti wanita yang penuh kehidupan dan harapan. Namun, di balik kebahagiaan itu, aku mulai merasakan tekanan dari berbagai sisi. Teman-temanku mulai membuka mulut, mempertanyakan hubunganku dengan Sari. Suatu hari, kami bertemu di sebuah kafe kecil di pusat kota. Aku dengan jujur menceritakan tentang Sari pada mereka. Awalnya mereka mengira aku bercanda, tapi ketika aku serius, gelak tawa dan sindiran datang bertubi-tubi. Serius kamu? Nenek-nenek itu? Umurnya udah tua banget, Ayu, kata salah satu temanku dengan nada sinis. Yang lain ikut menertawakan, bahkan ada yang bertanya kasar, apa kamu gila? Tidur sama dia? Aku merasakan darahku mendidih, tapi aku memilih diam dan pergi, menutup pintu percakapan itu dengan tegas. Mereka tidak akan pernah mengerti apa yang aku rasakan. Sementara itu, tekanan dari lingkungan sekitar semakin terasa. Di kompleks perumahan, bisik-bisik dan tatapan sinis sudah menjadi bagian dari keseharian kami. Aku tahu Sari juga merasakan hal itu. Kadang dia berkata dengan suara pelan, mungkin ini salah. Orang-orang tidak akan mengerti. Tapi saat aku menggenggam tangannya, aku meyakinkannya, yang penting kita tahu kebenaran hati kita. Di rumah, suasana menjadi lebih hangat. Kami saling berbagi cerita dan impian. Sari mulai lebih berani mengekspresikan dirinya, bahkan ia membeli lipstik berwarna merah muda dan mulai merawat diri dengan lebih serius. Aku merasa bahwa aku telah membawa warna baru dalam hidupnya. Tapi aku juga sadar, waktu tidak berpihak pada kami. Suatu malam, saat hujan turun pelan, kami duduk berdua di ruang tamu. Aku menggenggam tangannya erat, memandang matanya yang penuh kerinduan dan ketakutan. Aku tahu, perjalanan kami tidak akan mudah. Ada rasa takut kehilangan, rasa ragu dari dalam diri Sari, dan tekanan dari dunia luar yang terus mengintai. Namun, aku yakin satu hal, aku mencintainya dengan sepenuh hati, dan aku siap menghadapi segala risiko demi dia. Aku ingin melindungi dan membuatnya bahagia, walaupun dunia mungkin tidak akan selalu mengerti. Malam itu aku berjanji dalam hati, bahwa aku tidak akan pernah meninggalkannya. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untuk Sari, wanita yang telah mengubah hidupku menjadi lebih berarti. Semuanya berubah dalam sekejap saat surat itu datang, membuka pintu rahasia yang selama ini tersembunyi. Beberapa hari setelah percakapan hangat kami di ruang tamu, suasana mulai terasa berbeda. Sari tampak sering termenung, matanya yang biasanya cerah kini diselimuti awan gelisah. Aku mencoba bertanya, tapi ia hanya tersenyum pahit dan menggeleng. Aku tahu ada sesuatu yang berat di hatinya, sesuatu yang belum ia berani ungkapkan. Suatu sore,
Ketika aku sedang membantu membersihkan rak buku tua di sudut ruang tamu, Sari masuk dengan perlahan membawa amplop coklat tua. Tangannya gemetar ketika membuka surat itu, dan aku bisa merasakan detak jantungku melambat. Surat itu berasal dari putrinya yang tinggal di Jerman. Aku melihat mata Sari berkaca-kaca saat membaca isi surat itu. Dia akan datang, ucapnya pelan, suaranya bergetar. Putriku akan pulang ke Indonesia bulan depan, dan dia ingin tinggal di sini untuk sementara waktu. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Apa yang akan dia pikirkan tentang kita? Tanyaku lirih. Sari menarik napas panjang, matanya menatap ke kejauhan. Aku takut, Ayu. Aku takut dia tidak bisa menerima hubungan kita. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kecemasan yang semakin membesar. Sari mulai berubah, lebih pendiam dan sering menatap kosong keluar jendela. Aku mencoba menghiburnya. Kita akan mencari jalan, Sari. Kita akan hadapi semuanya bersama. Namun, aku tahu kata-kata itu belum cukup untuk mengusir ketakutannya yang dalam. Di sisi lain, aku juga merasa cemas. Bagaimana reaksi putrinya nanti? Akankah dia mengerti atau justru memperburuk keadaan? Aku mulai membayangkan berbagai kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Namun, aku bertekad untuk tetap kuat dan mendukung Sari apapun yang terjadi. Suatu malam, saat kami duduk berdua di ruang tamu dengan lampu temaram, Sari tiba-tiba menangis. Aku meraih tangannya dan membisikkan kata-kata penghiburan. Kamu tidak sendiri. Aku di sini, dan aku tidak akan pergi. Dia menatapku dengan mata penuh haru dan berkata, "Terima kasih, Ayu. Kamu adalah kekuatanku." Namun, di balik segala kehangatan itu, aku tahu badai belum berlalu. Surat itu membawa perubahan besar yang akan mengguncang dunia kami. Aku merasa seperti berdiri di tepi jurang, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tahu, ujian sesungguhnya baru saja dimulai, dan aku harus siap menghadapi segala konsekuensinya demi cinta kami yang rapuh namun kuat ini. Ketika hari-hari berganti, ketegangan mulai terasa, dan kenyataan yang selama ini kami hindari mulai menghantam kami dengan keras. Beberapa minggu setelah surat dari Putri Sari tiba, suasana di rumah mulai berubah drastis. Putrinya yang bernama Maya benar-benar datang ke Salatiga, membawa koper besar dan wajah penuh kecemasan. Aku mengingat hari ketika Maya pertama kali bertemu denganku. Dia berdiri di depan pintu, mengenakan blus putih sederhana dan celana jeans, rambutnya yang hitam panjang tergerai rapi. Tatapannya tajam, penuh curiga dan keheranan saat melihat aku. Sari menyambut Maya dengan pelukan hangat, namun aku bisa merasakan ketegangan yang membeku di udara. Setelah beberapa saat, kami duduk bersama di ruang tamu yang dipenuhi aroma teh melati. Maya memandang kami dengan mata yang sulit diartikan, lalu bertanya dengan suara tegas, "Ibu, siapa dia? Kenapa kamu menyimpan rahasia ini selama ini?" Aku menunduk, tak tahu harus berkata apa. Sari menarik napas panjang dan perlahan mulai menceritakan tentang hubungannya denganku, tentang perasaan yang tumbuh, tentang kebahagiaan yang ditemukan di tengah kesendirian, dan tentang bagaimana aku selalu ada untuknya. Maya mendengarkan dengan wajah serius, namun aku bisa melihat kilatan kemarahan dan kebingungan di matanya. Percakapan itu berlanjut hingga larut malam. Maya mengungkapkan ketakutannya tentang apa kata orang, tentang bagaimana ini akan memengaruhi citra keluarga dan masa depan ibu serta dirinya. Aku mencoba menjelaskan bahwa cinta kami tulus dan tidak dapat diukur oleh usia, tapi Maya tetap sulit menerima. Hari-hari berikutnya penuh dengan ketegangan. Maya sering menghabiskan waktu di kamar, sementara suasana di rumah terasa tegang dan canggung.
Aku dan Sari mencoba untuk tetap kuat, tetapi aku bisa merasakan beban yang besar di pundak kami. Selain itu, desas-desus di lingkungan sekitar semakin menjadi-jadi. Tetangga mulai membicarakan kami dengan nada sinis. Aku pernah mendengar ibu-ibu di warung kopi berkata, anak muda itu sungguh aneh, mau dekat-dekat dengan nenek-nenek. Sari hanya diam dan menunduk, tapi aku tahu betapa sakitnya kata-kata itu. Namun di tengah semua itu, aku dan Sari saling menggenggam tangan lebih erat. Kami tahu, ini bukan hanya tentang kami berdua, tapi tentang keberanian untuk mencintai tanpa batasan. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk melindungi hubungan ini, apapun yang terjadi. Tapi aku juga sadar, ujian yang kami hadapi belum berakhir. Ketika Maya mulai mengambil langkah yang tak terduga, aku tahu hidup kami akan berubah selamanya. Sebuah kejutan besar telah menanti, dan aku harus siap menghadapi semuanya, karena cinta yang kami miliki bukanlah cinta yang mudah dilupakan atau diabaikan. Ini adalah kisah kami, dan kami akan bertarung untuk itu. Ketika segalanya terasa sudah sampai puncak, tak kusangka badai justru berubah menjadi gelombang dahsyat yang mengguncang hati kami. Setelah beberapa minggu penuh ketegangan dan kecanggungan, suasana di rumah kami mencapai titik puncak. Maya, putri Sari, yang awalnya hanya menyimpan rasa ragu dan kecewa, mulai bertindak dengan cara yang tak pernah kuperkirakan. Suatu sore, saat aku dan Sari sedang duduk di ruang tamu menikmati teh hangat, terdengar ketukan keras di pintu. Maya datang dengan wajah tegang, membawa koper dan tas besar. Tatapannya dingin dan penuh kemarahan. Aku sudah memutuskan, katanya tegas. Aku tidak bisa menerima hubungan ibu dengan kamu, Ayu. Aku terdiam, mencoba menahan perasaan yang berkecamuk di dalam dada. Sari hanya bisa menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Maya melanjutkan, aku akan tinggal di rumah teman sebentar, dan aku ingin ibu memikirkan kembali semua ini. Aku tahu ini bukan hanya soal hubungan kami, tapi juga tentang masa depan keluarga mereka yang selama ini dijaga dengan hati-hati. Sari terlihat hancur, tapi ia mencoba tegar. Malam itu kami bertiga duduk bersama, mencoba mencari jalan tengah. Namun, percakapan itu berubah menjadi perdebatan penuh emosi. Maya mengungkapkan segala kekhawatirannya tentang pandangan masyarakat, tentang bagaimana hubungan ini bisa mencoreng nama baik keluarga, bahkan tentang masa depan karir dan kehidupannya sendiri di luar negeri. Aku berusaha menjelaskan betapa tulusnya perasaan kami, bahwa cinta tidak mengenal usia, tapi kata-kata itu seolah tak mampu menembus tembok ketidakpercayaan yang ada. Seiring waktu, tekanan dari luar semakin berat. Tetangga dan kerabat mulai menyebarkan gosip yang mengeruhkan keadaan. Aku pernah mendengar bisik-bisik yang menyakitkan, bahkan ada yang terang-terangan mengolok-olok kami di pasar tradisional. Namun, aku dan Sari tetap bertahan, saling menguatkan dalam pelukan yang hangat. Namun, ketegangan itu membuahkan kejutan yang lebih besar. Maya tiba-tiba membawa kabar yang mengguncang kami semua, sebuah rahasia lama yang selama ini tersembunyi, dan bisa mengubah segalanya. Aku dan Sari hanya saling bertukar pandang, merasakan ketegangan yang menyesakan. Aku tahu, kisah kami belum selesai. Malam ini, di tengah badai emosi dan keraguan, aku merasakan bahwa perjalanan kami akan memasuki babak baru yang penuh misteri dan tantangan. Aku harus bersiap, karena cinta kami tidak hanya diuji oleh usia dan pandangan orang, tapi juga oleh masa lalu yang mungkin akan kembali menghantui. Saat aku menatap wajah Sari yang penuh kelelahan tapi tetap teguh, aku tahu satu hal pasti, aku tidak akan pernah menyerah pada cinta ini. Ini adalah kisah kami, dan aku siap bertarung sampai akhir. Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya masih menjadi misteri yang menggantung di udara, menunggu untuk diungkap. Di balik senyum dan kehangatan,
tersembunyi rahasia yang bisa meruntuhkan segalanya. Malam itu, setelah perdebatan yang melelahkan dengan Maya, aku duduk berdua dengan Sari di ruang tamu yang remang. Suara hujan yang mengetuk atap rumah tua itu menambah suasana hening yang penuh ketegangan. Aku memandang wajahnya yang penuh kerutan dan garis-garis kehidupan, namun matanya masih bersinar dengan kekuatan yang luar biasa. Sari menarik napas dalam-dalam dan mulai mengungkapkan sesuatu yang selama ini ia pendam. "Ayu, ada sesuatu yang harus kamu tahu," katanya dengan suara pelan tapi tegas. Aku menatapnya, menunggu dengan penuh rasa penasaran. "Dulu, sebelum aku bertemu denganmu, aku pernah mengalami hal yang sangat berat. Sebuah rahasia yang aku simpan rapat-rapat, karena aku takut akan kehilangan orang-orang yang kucintai." Dia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Suamiku meninggal bukan hanya karena usia. Ada kisah kelam yang tersembunyi di balik kematiannya. Aku pernah terjebak dalam situasi yang membuatku merasa hancur dan sendirian. Aku menggenggam tangannya erat, mencoba memberi kekuatan." "Kenapa kamu baru mengatakannya sekarang?" tanyaku dengan suara bergetar. Sari menatapku penuh haru. "Karena aku takut kehilanganmu juga, Ayu. Aku takut kamu akan pergi jika tahu semua ini." Aku tersentuh oleh kejujurannya dan memeluknya erat. "Aku di sini, dan aku tidak akan pergi kemanapun. Kita akan menghadapi semuanya bersama." Namun, malam itu juga aku sadar bahwa perjalanan kami belum selesai. Rahasia yang selama ini tersembunyi bisa meruntuhkan semua yang telah kami bangun. Tekanan dari keluarga, pandangan masyarakat, dan masa lalu yang kelam menjadi ujian terbesar bagi cinta kami. Aku menatap keluar jendela, melihat tetesan hujan yang jatuh perlahan, membayangkan masa depan yang penuh ketidakpastian. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah. Cinta kami bukan hanya tentang dua orang yang berbeda usia, tapi tentang keberanian untuk mencintai tanpa syarat. Di balik setiap kerutan di wajah Sari, aku melihat kekuatan dan keindahan yang tak tergantikan. Dan aku tahu, bersama dia, aku siap menghadapi badai apapun yang datang. Cerita kami belum berakhir. Sebuah babak baru dengan misteri dan tantangan menanti. Namun, aku yakin, selama ada cinta, ada harapan. Dan aku berjanji, aku akan terus berjuang untuk cinta yang telah mengubah hidupku selamanya.